Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini kesempatan kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberi yang terbaik. Sepanjang hari kita bekerja, beraktivitas, tapi ini waktu yang terindah untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan menunggu kita, Tuhan ingin berjumpa dengan kita secara pribadi. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita akan diberkati Tuhan. Berjumpa dengan pribadi Sang Penebus itu, Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita, alihkan segenap kekuatan jiwa kita untuk beri yang terbaik melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan
katakan sama-sama. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, kami rindukan di bagimu Tuhan. Sungguh kami rindukan, oh Yesus Sang Penebus kami, Yesus Sang Bapa kami, Engkau Tuhan Raja kami.
segala pujian hormat syukur kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih atas anugerahmu, terima kasih atas airmu Tuhan. Sungguh kami haus akan airmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya dalam ya sekia dalam ya dalam ya sekia dalam. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu Tuhan. Tiada yang lain yang seperti itu. Kami bawa pujian kami bawa hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sikia dalam ya sikia dalam ya dalam ya sikia dalam. Engkau dapati setiap hati kami Tuhan. Hati kami begitu haus akan aliran sungai-Mu Tuhan. Hati kami tak tahan menunggu-Mu, menunggu hadirat-Mu. Kau nyatakan atas hidup setiap pribadi kami. Yang kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Kau menjamah kami, Kau mengurapi kami, Kau memulihkan kami, Kau menyembuhkan kami, Kau memberi kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau buat kami tenang di hadapan-Mu. Lebih lagi, lebih dalam kami mau masuk ke dalam altar-Mu Tuhan. Hiki apakat siki aralaka dalam makara masiki. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Itu seruan hati kami Tuhan. Demikianlah kerinduan hati kami, begitu rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
maya sekian lama. Sekian lama ya sekian lama. Sekian lama ya sekian Engkau Bapa, Engkau sahabat kami, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja damai, Engkau penolong kami, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami banggakan Engkau, sungguh kami banggakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Sungguh-sungguh Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tak terukur kasih setiap-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan pribadi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekian haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkaulah Tuhan
Kau dimuliakan atas segala Tuhan. Mari semuanya katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, yes haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita kadalah Bapa sekian adalah Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segenap pujian penyembahan kami. Satu hari lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Yesus. Kami rasakan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu ada yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Ini waktunya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih. Ambil waktu 1 menit untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Secara pribadi, di tempat masing-masing. Mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya Yesus. Mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, ada ketenangan di dalam hadirat-Mu, dan kami mengucap syukur karena bertemu dengan Bapa yang kekal dan mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu, nyatakan pribadi-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti apa mau-Mu dan apa yang harus kami lakukan di dalam kami hidup hari lepas hari. Berkati kami Roh Kudus, beri kami pewahyuan yang baru, singkapkan kebenaran firman-Mu dan ajar kami, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketemu lagi di Worship Night malam hari ini. Tadi kita sudah menyembah Tuhan bersama, memberikan hati, menyenangkan hati Tuhan kita. Saya berdoa biar pujian, penyembahan kita ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita masih ada dalam seri kedewasaan calon mempelai. Saya mau mengingatkan kita bahwa kalau Bapak Ibu ingat, saudaraku ingat beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan tentang bahwa kedewasaan itu tidak bisa kita raih dengan instan. Tetapi kedewasaan itu adalah hasil dari sebuah proses yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan rohani tidak terjadi begitu saja, tetapi kita harus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani itu sendiri. Jadi ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kita sudah memberikan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita, maka dengan sendirinya progres pertumbuhan itu akan terjadi. Rohani kita akan
secara bertahap bertumbuh menjadi dewasa. Nah, apa saja sih yang harus kita sediakan waktu itu? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang kita harus terus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terus terkonek dengan Tuhan. Mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tapi tidak hanya sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu. Kemudian apalagi saya sampaikan waktu itu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi terutama kepada Tuhan kita dan lain sebagainya. Saudaraku, ketika semua sumber daya itu sudah kita berikan, sudah kita lakukan bagian kita, maka dengan sendirinya pertumbuhan rohani akan terjadi. Nah, ketika kita sudah siapkan segala sesuatunya, saya ingin lanjutkan malam hari ini. Kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya atau apa yang harus kita berikan selanjutnya ketika semuanya itu sudah terjadi. Proses apa lagi yang akan terjadi? Yang pertama saya ingin sampaikan ini. Ketika segala sesuatu itu sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, maka kita akan masuk ke progres yang selanjutnya, yaitu progres yang namanya ujian. Yang pertama, ujian. Saudaraku, saya ingin bacakan dari Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat yang ketiga, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saya bertanya-tanya ketika membaca ayat ini, Tuhan, ini murid-murid ini baru ditunjuk oleh Tuhan. Mereka belum banyak diperlengkapi oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan mereka diutus seperti anak domba di tengah serigala. Saudara, kalau saya tanya, saya berikan pertanyaan buat kita seperti ini. Siapa yang ingin menjadi seperti Yesus? Saya percaya kita semua angkat tangan dan kita berkata, Tuhan, aku ingin seperti Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang ingin dewasa secara rohani? Saya percaya kita semua angkat tangan, saya mau Tuhan. Tapi yang ketiga, ketika saya tanya seperti ini, siapa yang ingin menghadapi ujian atau persoalan? Banyak orang yang gak mau angkat tangan untuk itu. Kenapa? Seperti Yesusnya mau. Ingin dewasa rohani mau. Tapi melewati ujian banyak orang yang tidak mau, saudaraku. Saudara, firman Tuhan tadi katakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah yang cukup serius. Saya bayangkan ketika kita ini seperti anak domba, ditaruh di suatu tempat yang di sekitar itu ada banyak serigala dan Tuhan katakan, di sana aku mengutus kamu untuk memenangkan banyak jiwa. Saudaraku, saya percaya itu bukan progres yang mudah. Tapi saya belajar dari ayat firman Tuhan ini bahwa ketika Tuhan mengutus para murid ke tempat seperti itu, saya yakin yang pertama, tujuan Tuhan bukan ingin membinasakan mereka. Tujuan Tuhan bukan ingin membuat murid-murid ini binasa di sana supaya dimakan serigala dan lain sebagainya. Saya percaya ketika Tuhan mengutus mereka, Tuhan punya maksud dan tujuan yang lain. Saya tangkap begini, saudaraku. Ketika murid-murid ini dilepaskan ke tempat seperti itu ujian yang diberikan oleh Tuhan. Itu persoalan yang diberikan oleh Tuhan. Dan bagaimana respon mereka terhadap ujian itu, bagaimana respon murid-murid ini terhadap persoalan itu menentukan nanti mereka bisa bertumbuh makin kuat atau justru makin lemah. Masalah yang besar itu mentransformasi mereka untuk menjadi lebih cerdas dan kuat, saudara.
Saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan yang lain ketika Tuhan mengutus ke tempat seperti itu. Satu kali ada seorang anak muda yang ingin membentuk tubuhnya dengan pergi ke sebuah tempat kebugaran. Ke gym, salah satu gym begitu. Kemudian di hari pertama dia begitu bersemangat untuk membentuk tubuhnya. Dia mulai angkat barbel itu, beban itu dia angkat. Nah 1 jam mungkin dia lakukan itu dan setelah itu dia berdiri di depan kaca. Lalu mulai melihat-lihat tubuhnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya dia lakukan itu. Sampai ada instruktur fitness yang ada di situ yang badannya sudah kekar terbentuk begitu. Memperhatikan anak muda ini dan dia mulai senyum-senyum aja lihat anak muda ini. 2 minggu kemudian anak muda ini datang dengan sudah tidak bersemangat seperti di hari pertama. Lalu dia mulai angkat beban itu dan enggak bersemangat lagi seperti hari pertama. Kemudian instruktur ini tanya sama anak muda ini, "Halo, kenapa kamu sepertinya hari ini tidak bersemangat?" Anak muda ini menjawab, "Aku sudah angkat beban, aku sudah latihan, tapi kok badanku enggak bentuk kayak badanmu ya Pak? Gitu. Kok enggak bisa bentuk yang kekar begitu, kok enggak bisa? Apa yang harus saya lakukan?" Instruktur fitness ini cuma senyum kecil dan dia berkata kepada anak muda ini, "Tahukah kamu, aku membentuk badanku ini bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi bertahun-tahun aku latihan. Dan beban yang aku angkat tidak sama setiap hari. Kalau hari ini aku angkat 1 kilo, besok aku harus bisa angkat 2 kilo. Dan seterusnya naik dan terus naik. Semakin berat beban yang aku angkat, semakin keras aku latihan, maka badanku akan semakin kuat dan tubuhku akan semakin terbentuk dengan bagus." Anak muda itu mulai menganggukkan kepala dan dia tahu bahwa gak cukup waktu 2 minggu untuk membentuk badan kita bagus di tempat fitness. Saudara, Tuhan kadang izinkan ujian itu datang bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk membuat kita binasa, tapi Tuhan ingin lewat ujian yang Dia berikan, lewat proses yang Dia berikan itu, kita justru makin kuat. Kita justru makin hebat di bagian kita. Di area itu kita makin hebat. Dimanapun juga, orang nggak suka dengan ujian. Kalau ada teman yang aku mau buat ini nih surat izin mengemudi. Oh ya, buat aja gampang. Pasti dia tanya, ada nggak yang tanpa ujian? Coba jujur, banyak dari saudara yang nggak suka ujian, bukan? Tapi kadang-kala Tuhan izinkan ujian itu terjadi dalam hidup kita, bukan untuk membinasakan kita, tapi membuat kita makin kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita makin kuat, maka rohani kita akan semakin bertumbuh. Tuhan itu saudaraku, kalau menempatkan murid-murid itu seperti anak domba di tengah serigala. Kalau Tuhan tempatkan mereka, bukan berarti Tuhan gak tahu apa-apa. Tapi Tuhan tahu persis kapasitas mereka seperti apa. Ketika Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah serigala itu, Tuhan tahu persis bagaimana mereka bisa bertahan. Dan satu hal yang pasti, di tempat itu pun Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan tidak pernah meninggalkan mereka. Hari ini pun buat kita sama saudaraku. Kalau hari-hari ini engkau mungkin mengalami sepertinya engkau sedang ada dalam ujian yang berat, tenang saja. Tuhan tahu kapasitasmu, Tuhan tahu kekuatanmu. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Apapun yang terjadi, jalani proses itu. Ketika engkau jalani proses itu dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan, engkau akan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam ujian, kalau pakai bahasa saya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa tahan uji, artinya Tuhan berikan ujian buat kita. Amin. Jangan takut saudaraku, hadapi segala sesuatu dalam hidup ini dengan terus bergantung kepada Tuhan. Ketika kita dengan segenap hati menghadapinya, percayalah, maka kita akan semakin kuat dan rohani kita
akan dengan sendirinya menjadi dewasa. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri calon mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur ketika Engkau izinkan kami untuk kami ada dalam ujian. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan tidak punya tujuan untuk membuat kami binasa. Justru ketika kami ada dalam ujian, kami tahu Tuhan sedang membuat kami kuat. Tuhan sedang memperlengkapi kami untuk kami menjadi semakin kuat. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu malam hari ini.
Ketika kami mau mendewasakan tubuh kami, mendewasakan rohani kami, mendewasakan iman kami di dalam Tuhan. Kami tahu kami harus lewati banyak ujian. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada atas setiap kami. Pada akhirnya Tuhan, kami siap untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Menantikan Tuhan menjemput kami. Menantikan Tuhan datang dan menjemput kami. Dan Kau bawa kami ke dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri sesi worship night malam hari ini. Dan biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.